Shalom. Wah, senang sekali anak-anak. Sekarang kita sudah masuk di hari ke-10 di bulan Juni. Dan kita memasuki hari ke-7 PAT kita. Bagaimana? Kalian semua tetap semangat kan mengerjakan PAT? Tetap andalkan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan ketika kita tidak bisa menjawab soal yang diberikan. Mungkin kita lupa, kita minta tolong Tuhan untuk mengingatkan kita. Anak-anak, sebelum kita mulai PAT kita hari ini, kita akan bersama-sama bersaat teduh. Mari kita siapkan hati, siapkan Alkitab kita. Kita mau duduk dengan tertib, kita mau bersaat teduh bersama-sama. Sebelumnya, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, ajari aku bahasa kasih-Mu, supaya aku menjadi anak yang baik. Bahasa kasih akan kita nyanyikan bersama-sama. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat hari baru yang Kau berikan buat kami. Terima kasih karena kami memasuki PAT hari ke-7 dan kami memasuki bulan Juni hari ke-10. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan buat setiap kami. Kami menyerahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 24 ayat 17 sampai 19. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air
sampai semuanya puas minum. Kejadian 24 ayat 17 sampai 19. Ramah kepada orang tua belajar dari Ribka. Dari Kejadian 24 ayat 17 sampai 19. Ribka berasal dari negeri Aram Mesopotamia di mana Nahor tinggal. Ayah Ribka bernama Betuel. Kakek dan nenek Ribka yaitu Nahor dan Milka. Nahor, kakek Ribka, merupakan saudara Abraham. Arti nama Ribka adalah mengikat, menggabungkan atau menyatukan. Anak Nahor adalah Betuel dan anak Abraham adalah Ishak. Ini berarti Ishak dan Betuel adalah saudara sepupu. Menurut catatan Alkitab, Ribka menikah dengan Ishak, anak Abraham. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Ribka dibesarkan di dekat Haran, sebuah kota di Mesopotamia. Orang tuanya berbeda dengan kebanyakan orang di Haran. Mereka tidak menyembah dewa bulan Sin, tapi Allah mereka adalah Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta. Ribka tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Tapi bukan hanya cantik secara fisik, dia rajin dan karakternya baik. Keluarganya kaya dan punya pelayan-pelayan. Tapi Ribka tidak dimanja atau diperlakukan seperti anak emas. Dia diajar untuk bekerja keras. Bagaimana dengan kita anak-anak? Apakah kalian juga diajar untuk mandiri oleh orang tua kalian? Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti banyak wanita pada zaman itu, Ribka perlu melakukan beberapa pekerjaan berat, seperti mengambil air untuk keluarganya. Di sore hari, dia biasanya menaruh guci di pundaknya dan pergi ke sumur. Suatu sore, setelah mengisi gucinya, seorang pria tua mendekatinya dan berkata, "Tolong beri aku sedikit air dari tempayanmu." Permintaan ini sangat sopan dan ramah. Ribka bisa melihat bahwa pria ini datang dari tempat yang jauh. Jadi, dia segera menurunkan guci dari pundaknya dan memberinya minum. Tidak hanya sedikit, tapi sampai puas, sampai hilang rasa hausnya orang tua ini. Dia juga melihat bahwa pria ini punya 10 ekor unta. Dan bak air minum untuk unta itu masih kosong. Ribka bisa merasakan tatapan lembut pria ini. Dan dia ingin berbuat sebisanya untuk menolong. Jadi dia berkata, "Untuk unta-untamu juga, aku akan menimbakan air sampai mereka selesai minum." Kejadian 24 ayat 17 sampai 19. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Ribka tidak hanya menawarkan sedikit air untuk 10 unta ini, tapi dia mau memberi mereka air sampai puas. Tahukah kalian, seekor unta yang sangat haus bisa minum lebih dari 95 liter air. Jika 10 unta ini sangat haus, Ribka harus bekerja berjam-jam. Ia harus menimbah air, mengisi tempat minum untuk 10 ekor unta ini, dan dia harus bolak-balik dari sumur dan ke tempat penampungan air minumnya unta itu. Tapi anak-anak, apakah Ribka tahu hal ini saat dia menawarkan bantuan? Tidak, dia memang rela dan mau bekerja keras untuk berbuat baik kepada pria tua yang baru dia kenal ini. Ribka dengan semangat berlari bolak-balik mengambil air, mengisi gucinya dan menuangkannya ke bak air. Kejadian 24 ayat 20 dan 21. Bersyukur 10 ekor unta ini tidak terlalu haus. Wah, Ribka hebat ya. Dia ramah kepada orang tua yang baru dia temui dan mau menolong juga. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus,
Dari renungan kita hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar untuk ramah. Ribka ramah kepada semua orang walaupun dia tidak mengenal orang itu. Kalian juga bisa ramah kepada semua orang yang kalian temui. Berikan senyum kalian kepada semua orang. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari Ribka adalah kita belajar untuk mau menolong. Seperti Ribka yang bukan saja mau menolong, tapi ia juga rela berlari bolak-balik ke sumur walau dia tidak mengenal orang yang dia tolong. Tuhan juga mau kita menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari Ribka adalah mau berbuat baik. Tuhan mau kita berbuat baik karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Tuhan mau kita menolong orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menjadi orang yang ramah supaya orang lain mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak kita akhiri renungan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami diajarkan kembali untuk ramah kepada semua orang. Kami mau belajar ramah kepada orang-orang yang kami baru temui. Walaupun mereka orang asing, tapi kami mau menunjukkan bahwa kami anak Tuhan Yesus yang bisa ramah, yang bisa memberikan senyum kami, yang mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kami untuk peduli, untuk mau menolong. Saat ini kami mau menolong bangsa kami dengan cara mendoakan bangsa kami. Tuhan Yesus berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua jajaran pemerintahan, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tuhan Yesus tolong supaya para pemimpin kami ini menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan tugas mereka. Mereka Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus tolong, ada banyak sekali kasus kejahatan di negara kami karena orang sulit mencari pekerjaan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berikan kesempatan kerja, bahkan tolong supaya orang-orang mau membuka lapangan pekerjaan. Dan biarlah semua orang yang sudah bekerja boleh bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka. Untuk orang-orang yang belum bekerja, Tuhan biarlah Engkau menolong, berikan mereka kesabaran untuk terus setia mencari pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa hari ini, hari ke-7 kami mengikuti PAT. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan baik. Kami membaca soal dengan teliti, menjawab soal dengan benar. Sehingga pada akhirnya kami boleh mengakhiri PAT, kami boleh naik kelas dan kami boleh masuki kelas yang baru. Kerinduan kami Tuhan Yesus, tahun ajaran depan kami boleh kembali ke sekolah, tidak lagi belajar secara online. Oleh karena itu sembuhkan Indonesia, sehingga kami boleh kembali bertemu dengan teman-teman kami dan guru-guru kami secara tatap muka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekolah kami. Biarlah Engkau terus menolong, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, setelah belajar dari Ribka untuk menjadi orang yang ramah, hari ini Miss Maria mengajak kalian untuk menuliskan kepada siapa saja kamu harus ramah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertolongan apa saja yang sudah pernah kamu berikan kepada orang yang tidak kamu kenal. Jadi kamu tuliskan 2 hal ini di buku tulismu
dan kamu bisa ceritakan kepada teman-temanmu ketika kamu beristirahat nanti. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.